Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi yang soleh dan solehah. Semoga tetap semangat untuk belajar hari ini ya. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah memahami berbagai kegiatan ekonomi di masyarakat. Kamu juga telah membaca tentang cerita rakyat dari Sumatera Utara ya. Kemarin tentang asal-usul Danau Toba. Nah, bagaimana sebenarnya potensi ekonomi daerah Sumatera Utara? Untuk lebih memahaminya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Silakan anak-anak buka bukunya di halaman 29. Potensi daerah Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1 derajat sampai 4 derajat lintang utara dan 98 derajat sampai 100 derajat bujur timur. Luas daratan Provinsi Sumatera Utara adalah 72.981,23 km. Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas pesisir timur, pegunungan Bukit Barisan, pesisir barat, dan Kepulauan Nias. Adapun potensi daerah Sumatera Utara yaitu 1. Energi. Sumatera Utara kaya akan sumber daya alam berupa gas alam di daerah Tandam, Binjai, dan minyak bumi di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat yang telah dieksplorasi sejak zaman Hindia Belanda. Selain itu, di Kuala Tanjung, Kabupaten Asahan juga terdapat PT Inalum yang bergerak di bidang penambangan biji dan peleburan aluminium yang merupakan satu-satunya di Asia Tenggara. Lalu, sungai-sungai yang berhulu di pegunungan sekitar Danau Toba juga merupakan sumber daya alam yang cukup berpotensi untuk dieksploitasi menjadi sumber daya pembangkit listrik tenaga air. PLTA Asahan yang merupakan PLTA terbesar di Sumatera terdapat di Kabupaten Toba Samosir. Selain itu, di kawasan pegunungan terdapat banyak sekali titik-titik panas geotermal yang sangat berpotensi dikembangkan sebagai sumber energi panas maupun uap yang selanjutnya dapat ditransformasikan menjadi energi listrik. Lalu, di bidang pertanian dan perkebunan, provinsi ini tersohor karena luasnya perkebunannya sehingga kini dan menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. BUMN perkebunan yang areanya terletak di Sumatera Utara antara lain PT Perkebunan Nusantara II atau PTPN 2, PTPN 3, PTPN 4. Lalu Sumatera Utara juga menghasilkan karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Perkebunan tersebut tersebar di Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, dan Tapanuli Selatan. Komoditas tersebut telah diekspor ke berbagai negara dan memberikan sumbangan devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Selain komoditas perkebunan, Sumatera Utara juga dikenal sebagai penghasil komoditas hortikultura atau sayur mayur dan buah-buahan, misalnya jeruk Medan, jambu Deli, sayur kol, tomat, kentang, dan wortel yang dihasilkan oleh Kabupaten Karo, Simalungun, dan Tapanuli Utara. Produk hortikultura tersebut telah diekspor ke Malaysia dan Singapura. Lalu di bidang perbankan, selain terdapat Bank Umum Nasional, Bank Pemerintah, serta Bank Internasional, saat ini di Sumatera Utara terdapat 61 unit Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dan 7 Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS. Hal ini tentu sangat mendukung perekonomian daerah Sumut. Lalu di bidang sarana dan prasarana, Sumatera Utara juga sudah membangun berbagai prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar perdagangan baik antar kabupaten maupun antar provinsi. Sektor swasta juga terlibat dengan mendirikan berbagai properti untuk perdagangan,
perkantoran, hotel, dan lain-lain. Tentu saja sektor lain seperti koperasi, pertambangan, dan energi, lalu industri dan pariwisata, serta pos dan telekomunikasi, transmigrasi, dan sektor sosial kemasyarakatan juga ikut dikembangkan. Untuk memudahkan koordinasi pembangunan, maka Sumatera Utara dibagi menjadi 4 wilayah pembangunan. Lalu di bidang pertambangan, ada 3 perusahaan tambang terkenal di Sumatera Utara, yaitu Sorik Mas Mining atau SMM, Newmont Horas Nauli atau PTNHN, dan Dairi Prima Mineral. Lalu di bidang transportasi, Sumatera Utara terdapat 2098,05 km jalan negara yang tergolong mantap. Dari sisi kendaraan, terdapat 1,38 juta kendaraan roda 2 dan 4 di Sumatera Utara. Dari jumlah itu, sebanyak 873.000 lebih berada di Kota Medan. Lalu di Sumatera Utara terdapat 7 bandar udara. Jadi 1 bandar udara internasional dan 6 bandara domestik. Kalau di Sumatera Utara itu yang paling terkenal itu adalah Bandar Udara Internasional Kuala Namu. Nah, ada juga 6 bandara lain seperti Bandar Udara Aek Godak, Bandar Udara Binaka, dan lain-lain. Itu bisa anak-anak lihat di halaman 30. Lalu untuk aktivitas ekspor dan impor, kinerja ekspor Sumatera Utara cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 tercatat perolehan devisa mencapai 4,24 miliar US dollar atau naik 57,72% dari tahun sebelumnya. Lalu ekspor kopi dari Sumatera Utara mencapai rekor tertinggi, yaitu 46.290 ton dengan negara tujuan ekspor utama yaitu Jepang sejak 5 tahun terakhir. Jadi itu ada potensi dari daerah Sumatera Utara ya. Oke, kita lanjutkan di halaman 33. Di situ ada peta Indonesia. Jadi silakan anak-anak tunjuk di mana ya kira-kira lokasi Sumatera Utara. Ya, jadi Sumatera Utara terletak di Sumatera ya, di antara Aceh sama Padang. Nah, itu Sumatera Utara. Lalu tempat tinggal kita Sumatera Selatan itu ada di mana ya? Ya, Sumatera Selatan itu terletak di dekat Provinsi Bandar Lampung. Selanjutnya, di halaman 34 itu ada cerita tentang asal mula Danau Losung. Mari kita baca sama-sama ya ceritanya. Konon, ada 2 orang kakak beradik bernama Datu Dalu dan Sang Maima. Orang tua mereka mewariskan sebilah tombak. Sesuai dengan adat masyarakat Tapanuli, tombak pusaka itu jatuh ke tangan Datu Dalu sebagai anak tertua. Suatu hari, Sang Maima hendak meminjam tombak tersebut untuk berburu babi hutan yang berkali-kali merusak ladang mereka. Kau boleh meminjamnya, tapi jagalah tombak itu dengan baik, jangan sampai hilang, pesan Datu Dalu. Sang Maima berhasil menombak perut seekor babi hutan dengan tombak tersebut. Namun, ternyata babi hutan itu masih bisa melarikan diri ke hutan belantara. Datu Dalu marah ketika mengetahui tombak pusakanya hilang. Aku tidak mau tahu, kau harus menemukan tombak itu, katanya kepada Sang Maima. Lalu, Sang Maima menyusuri jejak-jejak babi buruannya yang terluka itu. Namun, jejak-jejak tersebut menghilang di sebuah lubang besar. Ternyata lubang tersebut adalah pintu sebuah istana kerajaan yang sangat indah. Sang Maima menemukan seorang putri cantik yang sedang kesakitan dengan sebuah tombak menancap di perutnya. Putri cantik itu ternyata adalah jelmaan babi hutan yang terluka oleh lemparan tombak milik Datu Dalu. Sang Maima sangat senang telah menemukan kembali tombak pusaka milik kakaknya. Dengan ilmu pengobatan yang didapat dari orang tuanya, Sang Maima mengobati luka sang putri hingga sembuh.
Datu Dalu sangat gembira karena tombak pusakanya telah kembali. Untuk merayakan hal itu, ia mengadakan sebuah pesta besar di rumahnya. Namun, ia tidak mengundang adiknya. Sang Maima merasa sakit hati. Ia membuat sebuah pesta yang lebih meriah untuk menyaingi pesta yang diselenggarakan Datu Dalu. Pada pestanya, Sang Maima mengadakan pertunjukan menarik, yaitu seorang perempuan yang badannya dihiasi dengan berbagai macam bulu burung hingga menyerupai burung erna. Pertunjukan ini membuat banyak sekali tamu datang ke rumah Sang Maima. Ketika mengetahui adiknya mengadakan pesta yang lebih meriah, Datu Dalu berniat mengadakan pertunjukan burung erna juga. Adikku, bisakah kau meminjamkan perempuan burung erna itu untuk pesta di rumahku? Boleh saja, Kak, namun kakak harus berjanji untuk menjaganya. Jangan sampai perempuan burung erna itu hilang, kata Sang Maima. Sang Maima mengantarkan perempuan itu ke rumah Datu Dalu. Kemudian ia bersembunyi di atap rumah Datu Dalu. Ketika malam tiba, ia menyelinap menemui perempuan burung erna itu. Perempuan burung erna, besok sebelum matahari terbit kau harus pergi dari sini. Dengan demikian, kakakku mengira kau menghilang, kata Sang Maima. Perempuan itu menuruti perintah Sang Maima. Keesokan harinya, Datu Dalu terkejut ketika mengetahui perempuan itu sudah tidak ada. Datu Dalu berusaha mengganti kerugian itu dengan emas, tetapi Sang Maima tidak bersedia menerimanya. Akhirnya, perkelahian antara keduanya tidak dapat dihindari. Datu Dalu mengambil sebuah lesung lalu melemparkannya ke arah adiknya. Namun sang adik menghindar sehingga lesung tersebut melayang tinggi dan jatuh ke kampung Sang Maima. Ajaibnya, di tempat jatuhnya lesung itu kemudian terbentuk sebuah danau. Kini danau itu disebut dengan Danau Losung. Sang Maima tidak kalah marahnya. Ia melemparkan sebuah piring ke arah kakaknya. Namun, Datu Dalu pun berhasil menghindar sehingga piring yang dilemparnya jatuh di kampung Datu Dalu. Di tempat jatuhnya piring tersebut juga terbentuk sebuah danau yang kemudian disebut Danau Sipinggan. Jadi itu tadi cerita tentang asal-usul Danau Losung. Nanti untuk lebih lengkapnya tentang pembahasan siapa saja tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut, terus nama-nama dan karakternya serta pelajaran yang dapat diambil, nanti kita bahas di pertemuan Zoom hari Selasa ya, insya Allah. Jadi cukup itu dulu materi hari ini. Jadi kita sudah belajar tentang potensi yang ada di daerah Sumatera Utara. Lalu kita belajar, kita baca bersama tadi tentang asal-usul atau asal mula Danau Losung. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang Umi sampaikan hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.